Halo guys, bertemu lagi di video yang lebih berfokus terhadap pendidikan ya. Kalau tadi kan teorinya akuntansi, pajak, dan teori-teori murni. Kalau kali ini saya akan membahas kembali mengenai bagaimana kita menyusun bahan ajar dalam konsep yang digital ya. Karena kalau kita bicara dengan konsep bahan ajar saat ini, kita sudah bertemu dengan berbagai jenis bahan ajar yang bisa kita olah secara digital. Jadi kita kenal lebih jauh di slide selanjutnya. Jadi, ini pengertian bahan ajar dulu ya teman-teman berdasarkan Kurniasi dan Sani ya. Ini masih teori dalam 10 tahun yang lalu. Ini adalah bentuk bahan yang digunakan membantu guru atau pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Kalau misalnya kalian mau lihat ya contoh bahan ajar itu seperti apa sih? Yaitu seperti PPT yang saya tampilkan ke teman-teman dalam video ini ya. Jadi ini memang sudah disusun dengan baik ya untuk sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dari peserta didik atau penonton YouTube ini. Ini bagi guru itu kan mengarahkan semua apa yang ingin disampaikan ya kepada siswa. Jadi substansinya itu dan apa yang mau dibahas itu sudah tersusun dan jelas ya. Jadi setiap slide itu sudah ada pembahasannya sendiri. Contohnya seperti slide yang sedang saya pertontonkan ini adalah fungsinya. Jadi fungsi bahan ajar itu apa dijelaskan dalam slide berikut. Adapun fungsi untuk siswa ya, jadi untuk pedoman dalam pembelajaran. Ketika nanti dibagikan slide-nya oleh seorang guru atau pengajar, ini bisa jadi pedoman bagi pembelajaran mereka. Jadi jelas ya apa yang mau dipelajari dalam satu hari tersebut. Jadi bahan ajar itu harus relevan dengan saat ini. Artinya kan harus diupdate ya teman-teman bahan ajar tersebut itu misalnya berapa tahun terakhir itu terakhir boleh dipakai sebagai acuan. Dan harus konsisten juga. Jadi sebelum sampai ke bahan ajar kan kita menyusun yang dinamakan dengan eh, rencana dalam satu semester tersebut. Rencana tersebut itu tujuan kita itu dalam pembelajaran tersebut itu untuk apa gitu ya teman-teman. Jadi PPT itu tidak dibuat dengan tema yang begitu saja semau-maunya pengajar, melainkan itu sudah tersusun di dalam suatu silabus dan RPS yang rapi. Dan tentunya juga bahan ajar juga perlu cukup ya teman-teman dalam menampilkan informasi yang terkait. Jadi ada jenis bahan ajar cetak itu macam modul ya teman-teman. Ada juga yang dengar itu berdasarkan audio. Biasanya kalau teman-teman dikasih seperti bentuk CD gitu ya teman-teman. CD tersebut bisa diputar dan menjadi bahan untuk teman-teman belajar. Ada juga beberapa jenis media yang digabungkan ya teman-teman seperti buku dan audio. Dan alat ini akan terus berkembang ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Termasuk di saat sekarang kita punya digital ya. Jadi digital itu bisa kita akses di manapun ya. Jadi digital ini lebih ke ranah internet yang bisa diakses oleh siapapun untuk di-download dan dipelajari secara mandiri ya teman-teman. Memang kadang ada yang berbayar tapi kita bisa langsung akses ke webnya. Dan pengumpulan ini biasanya juga eh, bahan ajar ini sudah dikumpulkan berdasarkan apa yang akan diraih kompetensi baru di dalam satu semester tersebut. Jadi setelah kita mengetahui tujuan dari satu semester tersebut, kita mengadakan persiapan ya teman-teman bagi peserta didik dan melakukan sesuai dengan yang pada saat ini berlaku. Contohnya seperti Canva ya teman-teman. Kalau sejauh ini masih Canva dan juga yang bisa PPT yang diakses di web juga sudah mulai bisa ya teman-teman. Dan jenis bahan ajar yang berbasis digital itu bisa berupa audio atau suara atau biasanya teman-teman dikasih seperti compact disc yang compact disc tersebut ada bahan-bahan ajar di dalamnya. Adapun seperti modul, buku ataupun jurnal itu dalam bentuk teks. Dan adapun juga dalam bentuk prototype ya atau contoh yaitu dalam bentuk model. Adapun dalam bentuk alat observasi gitu ya teman-teman, seperti OHP dan slide seperti PPT slide yang saya tampilkan. Dan ada juga multimedia yang lebih interaktif seperti film ya teman-teman.
Kelebihannya apa? Tentunya kita yang pertama bisa mengakses dengan mudah karena bahan ajar tersebut diupload juga di dalam web ya, teman-teman. Dan kita juga tidak perlu terlalu mahal untuk bisa mengakses bahan ajar tersebut. Contohnya aja seperti saya mengupload ini di YouTube ya, jadi teman-teman bisa akses secara gratis. Biayanya tentunya lebih terjangkau ya teman-teman, dengan waktu belajar yang lebih fleksibel. Dan dengan bahan ajar digital juga pastinya membuat pengajar itu bisa lebih menambah wawasannya gitu ya teman-teman. Karena pada saat ini segala hal itu bisa lebih mudah diakses. Lalu kurangannya apa? Tidak semua orang di Indonesia tuh akses internetnya lancar ya teman-teman. Jadi ada juga sebagian yang perlu untuk berpindah dulu ke wilayah mana gitu untuk mendapatkan ya, akses internet yang lancar. Dan yang kedua tentunya berkurangnya interaksi dengan pengajar. Ya contohnya seperti sekarang teman-teman cuman bisa lihat video lalu komen dan menunggu saya menjawab komen tersebut ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung untuk bertemu saya untuk bertanya di tempat. Ya, pemahaman tentang materi kadang-kadang menjadi satu tantangan ya. Kalau kita belajar cara digital, karena kita hanya bisa belajar dari jarak jauh saja. Dan adanya pengawasan yang minim dalam soal belajar ya teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar dilepaskan saja, silakan belajar dengan bebas, tapi tidak ada yang mengawasi. Oke, teman-teman, untuk video mengenai bahan ajar akan dicukupkan sampai sekian. Kalau misalnya ada yang mau diskusi atau tanya-tanya, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.